Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Baik, jadi sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya ketika kita membaca doa secara bersama-sama. Ketua kelas silakan pimpin doanya. Baiklah, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin. Selanjutnya Ibu akan mengabsen anak-anakku sekalian. Jadi yang Ibu sebutkan namanya silakan angkat tangan dan mengatakan hadir. Arfandi, Hadir, Bu. Rosnawati, Hadir, Bu. Herwin, Hadir, Bu. Syafwan, Herman, Hadir, Bu. Sri Rahmadani. Hadir, Bu. Oke, jadi semuanya hadir ya. Baik, pada kesempatan hari ini kita akan membahas materi tentang operasi hitung perkalian dan pembagian pecahan. Nah, sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, terlebih dahulu Ibu akan Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan hari ini. Nah, di mana melalui kegiatan mengamati, bertanya dan mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu memahami perkalian dan pembagian pada bilangan pecahan. Ya, jadi materi kita hari itu yaitu operasi hitung bilangan pecahan. Ya, jadi karena minggu lalu kita sudah membahas materi tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Jadi maka hari ini kita akan melanjutkan materinya yaitu tentang perkalian dan pembagian bilangan pecahan. Nah, mungkin dari pertemuan minggu lalu anak-anakku sekalian ada yang ingin ditanyakan mengenai penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan atau sudah dipahami? Sudah paham, Bu. Oke, jadi kalau betul-betul sudah dipahami tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan, kita akan melanjutkan perkalian dan pembagian pada bilangan pecahan. Nah, yang pertama itu kita akan fokus ke materi perkalian. Untuk lebih mudah dipahami, Ibu akan langsung memberikan contoh soal. Nah, dari contoh soal ini anak-anakku akan lebih mudah mengetahui bagaimana sih cara pengerjaan perkalian pada bilangan pecahan itu. Jadi contoh soal itu masih dalam bentuk sederhana. Misalnya 3/4 dikali 1/3. Dan seperti Ibu menjelaskan cara-caranya, mungkin anak-anak sekalian ada yang bisa mengerjakan atau saudara ada yang tahu bagaimana cara pengerjaan perkalian pada bilangan pecahan itu. Oke, jadi kalau tidak ada, Ibu jelaskan ya. Nah, di dalam perkalian itu, di dalam perkalian bilangan pecahan, kita tidak perlu melihat atau menyamakan penyebut. Di dalam perkalian kita bisa langsung mengalihkan antara penyebut dengan penyebut, pembilang dengan pembilang. Nah, sebelumnya Ibu ingin tanyakan dari angka 3/4 dan 1/3 yang disebut dengan penyebut itu angka berapa? 4
3 dan 4. Oke, jadi yang dinamakan pembilang itu jadi kuncinya yang disebut dengan pembilang itu angka atau bilangan di atas per. Jadi angka di atas per itu yang mana? 3 sama 1. Oke. Sedangkan penyebut itu angka atau bilangan di bawah per, yaitu 4 dan 3. Ya, jadi pengerjaannya pembilang dikali pembilang dan penyebut dikali penyebut. 3 dikali 1 hasilnya 3. Per 4 dikali 3 12. Ya, jadi 3 per 4 dikali 1 per 3 hasilnya itu adalah 3 per 12. Nah, angka 3 per 12 ini masih bisa dibulatkan. Jadi masing-masing dibagi 3 dibagi berapa hasilnya 3 dibagi berapa sehingga dapat menghasilkan bilangan yang tidak bisa dibagi lagi. Masing-masing dibagi 3. Jadi 3 dibagi 3 hasilnya 1. 12 dibagi 3 4. Ya, jadi 1 per 4 merupakan hasil akhir dari 3 per 4 dikali 1 per 3. Bagaimana? Apakah semuanya sudah paham tentang perkalian bilangan pecahan atau masih butuh satu contoh? Masih, Bu. Satu lagi, Bu. Oke. Jadi contoh kedua 1 per 5 dikali 2 per 4. Ya, jadi tadi cara pengerjaannya bagaimana? Pembilang dikali pembilang dan penyebut dikali penyebut. 1 dikali 2 hasilnya 2. 5 dikali 4 20. Nah, apakah 2 per 20 ini masih bisa dikecilkan atau masih bisa dibagi? Bisa. Ya, bisa. Dibagi dengan angka 2. Masing-masing dibagi 2. 2 dibagi 2 hasilnya 1. 20 dibagi 2 10. Ya. Apakah 1 per 10 ini masih bisa dibagi? Tidak. Ya, jadi hasil akhirnya adalah 1 per 10. Ya, bagaimana, sudah paham tentang perkalian bilangan pecahan? Paham, Bu. Oke. Kalau sudah paham tentang perkalian bilangan pecahan, selanjutnya kita pindah ke pembagian pada bilangan pecahan. Nah, seperti tadi, supaya anak-anakku bisa lebih mudah mengetahui bagaimana sih cara pembagian bilangan pecahan itu, Ibu langsung masuk ke soal. Jadi contoh soalnya itu masih dalam bentuk angka, bukan dalam soal cerita. Iya, Bu. Nah, jadi 2 per 5 dibagi 3 per 7. Nah, ada yang tahu bagaimana cara pengerjaan pembagian dalam bilangan pecahan itu seperti apa? Pembilang di bagi dengan pembilang. Ya, jadi cara pengerjaan pembagian dan perkalian itu berbeda ya, bukan pembilang dikali pembilang dan penyebut dikali penyebut. Jadi kalau dalam pembagian itu, jadi misalkan 2 per 5, kita tetap tulis 2 per 5, akan tetapi tanda bagi
penyebut dan pembilang dikali pembilang. jadi 2 kali 7 hasilnya 14. 5 dikali 3 15. 15. Ya, jadi 2/5 dibagi 3/7 hasilnya adalah 14/15. Jadi ini merupakan hasil akhir ya, karena tidak bisa lagi dibagi atau dikecilkan. Bagaimana, masih butuh contoh atau dari contoh soal yang pertama ini sudah dipahami? Lagi Bu. Sudah paham tentang pembagian dan perkalian? Sudah, Bu. Kalau sudah dipahami tentang perkalian dan pembagian pada bilangan pecahan, Ibu akan mengetes seberapa jauh pemahaman anak-anak sekalian setelah Ibu menjelaskan tentang operasi hitung perkalian dan pembagian pecahan. Jadi yang Ibu sebutkan namanya silakan naik. Di sini ada beberapa soal tentang perkalian dan pembagian pada bilangan pecahan. Jadi silakan naik sesuai dengan urutan absennya. Rosnawati, silakan ambil soal, kemudian kerjakan. Nah, contoh soalnya di sini ada perkalian dan ada pembagian. Jadi soal yang pertama itu 2/4 dikali 3/8. Jadi ini adalah perkalian dalam bilangan pecahan. Ya, silakan dijelaskan bagaimana hasil dari 6/32. Cara mendapatkannya itu seperti apa? 2 pembilang dikali dengan pembilang. 2 dikali 3 sama dengan 6. Penyebut dikali dengan penyebut. 4 dikali dengan 8 sama dengan 3 sama dengan 32. Nah, apakah 6/32 ini masih bisa dibulatkan? Masih. Ya, jadi harus dibagi berapa kali bagi berapa? Masih dibagi 6. Ya, jadi 6 bagi 2 sama dengan 3, 32 bagi 2 sama dengan 16. Ya, beri aplaus untuk temannya. Silakan saudara Arfandi mengambil soal tentang perkalian dan pembagian bilangan pecahan, kemudian kerjakan di papan tulis. Ya, jadi soalnya itu tentang pembagian bilangan pecahan. 3/4 dibagi 6, ya. 3/4 dibagi 6/5.
Dapur saja. Dapur. Kami rambutnya mirip sih. Jadi soalnya itu tentang perkalian bilangan pecahan. 3/4 dikali 1/6. Ya, jadi 3/4 dikali 1/6 hasilnya adalah 3/24. Ya, jawabannya benar. Berikan aplaus untuk temannya. Ya, jadi ibu rasa anak-anak sekalian sudah betul-betul paham tentang operasi hitung perkalian dan pembagian bilangan pecahan. Nah, untuk selanjutnya ibu akan memberikan tugas. Jadi silakan anak-anakku sekalian menulis soal yang akan ibu berikan sebagai tugas rumah. Jadi soal yang pertama 2/5 dikali 4/2. Kemudian yang kedua 7/2 dikali 4/2. Dan yang ketiga 2/5 dibagi 3/4. Bagaimana soal untuk tugas rumahnya sudah dipahami? Sudah, Bu. Oke, jadi baik anak-anak sekalian silahkan perhatikan minggu depan kita tetap membahas materi tentang operasi hitung perkalian dan pembagian bilangan pecahan. Nah, namun nanti kita akan langsung mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Iya, Bu. Paham ya? Iya, Bu. Paham. Untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah.